Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bugar ya. Terima kasih sudah mampir di video Ruang Sehat Usia Emas ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Anda yang baru pertama kali berkunjung ke channel kita. Senang sekali bisa berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Anda semua. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Ibu Hani saat konsultasi. Beliau terlihat sangat bugar dan penuh semangat, padahal usianya sudah kepala 6. Tentu saja, saya penasaran dengan rahasianya. Ternyata, Ibu Hani memiliki pola makan yang sangat terjaga, terutama dalam memilih jenis ikan yang beliau konsumsi. Beliau rutin mengonsumsi 10 jenis ikan yang mungkin terlihat biasa, namun manfaatnya luar biasa untuk kesehatan beliau. Dan pada video kali ini, saya akan membagikan rahasia Ibu Hani kepada Anda semua. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk kita pahami mengapa daya tahan tubuh lansia cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Ada beberapa faktor yang berperan dalam proses ini. Pertama, terjadi penurunan fungsi organ tubuh secara alami. Seiring usia, sel-sel dalam tubuh kita mengalami regenerasi yang lebih lambat. Fungsi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan sistem pencernaan tidak lagi seefisien saat usia muda. Penurunan fungsi ini secara langsung memengaruhi kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dan memulihkan diri. Kedua, sistem kekebalan tubuh atau imunitas juga mengalami penurunan yang signifikan pada lansia. Kondisi ini dikenal sebagai immunosenescence. Jumlah sel-sel imun seperti sel T dan sel B bisa berkurang, dan kemampuan sel-sel yang tersisa untuk merespons ancaman infeksi juga melemah. Akibatnya, lansia menjadi lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi, bahkan infeksi yang ringan sekalipun. Ketiga, faktor gaya hidup dan riwayat kesehatan juga memegang peranan penting. Pola makan yang kurang seimbang, kurangnya aktivitas fisik, stres kronis, serta adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung dapat semakin mempercepat penurunan daya tahan tubuh pada lansia. Oleh karena itu, menjaga gaya hidup sehat menjadi kunci penting dalam mempertahankan kesehatan di usia emasnya. Salah satu aspek penting dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh di usia emas adalah pemilihan makanan yang tepat dan kali ini kita akan fokus pada salah satu sumber nutrisi yang sangat penting, yaitu ikan. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua jenis ikan baik untuk dikonsumsi, terutama bagi lansia? Beberapa jenis ikan justru berpotensi membahayakan kesehatan otak dan jantung. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis ikan yang perlu dihindari dan yang sangat dianjurkan untuk lansia, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Ruang Sehat Usia Emas, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami seputar kesehatan di usia emas. Sekarang, mari kita bahas ikan yang berpotensi berbahaya bagi otak dan jantung lansia. Pertama, ikan laut besar. Ikan laut besar seperti tongkol berukuran besar atau tuna liar memang terkenal kaya akan protein dan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan. Namun, perlu diingat bahwa ikan-ikan predator ini berada di puncak rantai makanan di laut. Selama hidupnya, mereka memangsa ikan-ikan yang lebih kecil, dan melalui proses ini, mereka dapat mengakumulasi logam berat merkuri dalam tubuhnya. Merkuri adalah neurotoksin yang berbahaya bagi sistem saraf, terutama pada lansia yang sistem detoksifikasinya mungkin tidak seefisien lagi. Konsumsi merkuri yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kognitif, masalah memori, tremor, bahkan kerusakan saraf permanen. Gejala-gejala ini mungkin tidak langsung muncul, namun dapat berkembang seiring waktu dan memengaruhi kualitas hidup. Di usia lanjut, untuk lansia, paparan merkuri yang terus-menerus bisa memperburuk kondisi neurologis yang sudah ada atau memicu masalah baru. Fungsi ginjal dan hati yang berperan dalam membuang racun juga cenderung menurun pada lansia, membuat mereka lebih rentan terhadap efek toksik merkuri. Oleh karena itu, konsumsi ikan laut besar perlu dibatasi, terutama bagi lansia. Sebaiknya, pilihlah ikan-ikan yang lebih kecil yang memiliki risiko kontaminasi merkuri yang lebih rendah. Alternatif yang lebih aman akan kita bahas nanti. Mengurangi konsumsi ikan laut besar adalah langkah bijak untuk melindungi otak dan jantung Anda di usia emas kedua.
Telefish mungkin tidak sepopuler jenis ikan lainnya. Namun penting untuk diketahui bahwa ikan ini termasuk dalam daftar ikan dengan kandungan merkuri yang sangat tinggi menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Telefish hidup di perairan yang dalam dan memiliki umur yang panjang, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Bahkan FDA merekomendasikan agar anak-anak, wanita hamil atau menyusui, serta lansia sebaiknya menghindari konsumsi telefish sama sekali ini karena kadar merkuri dalam telefish dapat mencapai tingkat yang sangat berbahaya, jauh melampaui batas aman untuk konsumsi reguler. Risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh tingginya kadar merkuri dalam telefish jauh lebih besar daripada potensi manfaat nutrisi yang mungkin didapatkan. Paparan merkuri dari telefish dapat menyebabkan masalah neurologis serius, termasuk gangguan koordinasi, masalah penglihatan, dan kerusakan memori jangka panjang. Jadi, sangat disarankan untuk tidak memasukkan telefish dalam menu makanan Anda. Terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun, selalu periksa informasi mengenai kandungan merkuri pada jenis-jenis ikan sebelum Anda mengonsumsinya. Kesehatan Anda adalah prioritas utama. Ketiga, swordfish ikan pedang sama seperti ikan laut besar lainnya yang berada di puncak rantai makanan. Swordfish atau ikan pedang juga merupakan predator laut yang memangsa berbagai jenis ikan kecil lainnya. Akibatnya, ikan pedang memiliki kecenderungan untuk mengakumulasi kadar merkuri yang cukup tinggi dalam dagingnya. Tekstur dagingnya yang padat dan rasanya yang lezat mungkin menggoda. Namun risiko kesehatan yang terkait dengan kandungan merkuri pada ikan pedang patut dipertimbangkan, terutama bagi lansia. Kandungan merkuri pada ikan pedang dapat dengan mudah melebihi batas aman yang direkomendasikan untuk konsumsi rutin. Konsumsi merkuri yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada sistem saraf dan fungsi kognitif yang tentu saja ingin kita hindari di usia emas. Gejala keracunan merkuri dapat berupa mati rasa atau kesemutan di jari tangan dan kaki, gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, hingga masalah memori yang parah. Oleh karena itu, sebaiknya kurangi atau hindari konsumsi ikan pedang dan pilihlah alternatif ikan lain yang lebih rendah kandungan merkurinya. Memilih ikan dengan bijak adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda. Pilihan ikan yang lebih aman akan kita bahas lebih lanjut. Keempat, tuna merah gelap misalnya Big Eye tuna dalam sushi mentah. Menikmati sushi memang bisa menjadi pengalaman kuliner yang menyenangkan, dan tuna merah gelap seperti Big Eye tuna sering menjadi favorit karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang kaya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama bagi lansia. Selain potensi kandungan merkuri yang lebih tinggi dibandingkan jenis tuna lainnya seperti skipjack tuna, konsumsi ikan mentah juga membawa risiko kontaminasi bakteri dan parasit. Bakteri seperti Salmonella dan Listeria dapat menyebabkan infeksi serius, terutama pada lansia yang sistem kekebalan tubuhnya cenderung lebih lemah. Sistem pencernaan lansia mungkin tidak sekuat kaum muda, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi dari makanan mentah. Gejala infeksi ini bisa berupa demam, mual, muntah, diare parah, bahkan komplikasi yang lebih berat seperti sepsis atau meningitis. Pada kasus yang parah, infeksi ini bisa sangat melemahkan dan membutuhkan perawatan medis yang intensif, yang tentu saja ingin kita hindari di usia lanjut. Oleh karena itu, bagi lansia, sangat disarankan untuk menghindari konsumsi tuna merah gelap dalam bentuk mentah atau sushi. Pilihlah ikan yang dimasak dengan matang sempurna untuk mengurangi risiko infeksi dan pastikan ikan berasal dari sumber yang bersih dan terpercaya. Kelima, salmon ternak dengan warna terlalu cerah. Salmon memang dikenal sebagai salah satu jenis ikan yang sangat baik untuk kesehatan karena kandungan asam lemak omega 3-nya yang tinggi. Namun, kita perlu berhati-hati dalam memilih jenis salmon. Salmon ternak yang memiliki warna daging merah muda atau oranye yang sangat cerah seringkali mengindikasikan adanya penggunaan pewarna sintetis dalam pakan mereka untuk membuat dagingnya terlihat lebih menarik. Selain itu, praktik peternakan salmon yang intensif di kolam-kolam yang sempit juga berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit dan mengharuskan penggunaan antibiotik dosis tinggi untuk mencegah infeksi. Residu antibiotik dalam daging ikan dapat menimbulkan masalah resistensi antibiotik pada manusia, yang menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan. Lebih lanjut, pakan yang diberikan pada salmon ternak
seringkali berbeda dengan pakan alami salmon liar yang dapat memengaruhi profil nutrisi dagingnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi, terutama omega-3, pada salmon liar wild caught umumnya dianggap lebih unggul dibandingkan salmon ternak. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengonsumsi salmon, pilihlah salmon liar yang warnanya tidak terlalu mencolok dan berasal dari sumber yang terpercaya. Memilih salmon liar adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat kesehatan optimal tanpa khawatir tentang bahan kimia tambahan atau residu obat-obatan. Keenam, king mackerel. Ikan tenggiri raja. King mackerel atau ikan tenggiri raja adalah ikan laut besar lainnya yang terkenal dengan dagingnya yang padat dan rasanya yang kuat. Meskipun populer di beberapa masakan, ikan ini termasuk dalam daftar ikan yang memiliki kandungan merkuri tinggi. Ukurannya yang besar dan posisinya sebagai predator di lautan membuatnya akumulator merkuri yang efisien. Konsumsi king mackerel secara teratur dapat menyebabkan akumulasi merkuri yang berbahaya dalam tubuh lansia. Gejala keracunan merkuri dapat memengaruhi sistem saraf, memori, dan keseimbangan yang sangat krusial untuk dijaga di usia senja. FDA secara spesifik merekomendasikan untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi king mackerel, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Pilihan ikan yang lebih kecil dari spesies yang sama, seperti Spanish mackerel, mungkin lebih aman, namun tetap perlu dibatasi. Penting untuk selalu memeriksa sumber informasi terpercaya mengenai kandungan merkuri pada ikan yang akan Anda konsumsi. Kesehatan otak dan jantung Anda sangat bergantung pada pilihan makanan yang bijak. Ketujuh, marlin. Marlin adalah ikan laut predator yang sangat besar dan dikenal sebagai ikan buruan olahraga. Ukurannya yang masif dan umur hidupnya yang panjang menjadikan marlin sebagai salah satu ikan dengan kandungan merkuri paling tinggi di antara semua spesies ikan laut. Sama seperti ikan predator besar lainnya, marlin mengumpulkan merkuri dari rantai makanan yang panjang, menyerap logam berat dari ikan-ikan kecil yang mereka makan. Akumulasi merkuri ini sangat berbahaya, terutama bagi lansia yang memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap toksin. Dampak dari paparan merkuri dari marlin bisa sangat serius, termasuk kerusakan saraf permanen, gangguan kognitif, dan masalah jantung. Bahkan, konsumsi sesekali pun dapat menambah beban merkuri dalam tubuh. Oleh karena itu, konsumsi marlin sangat tidak dianjurkan. Untuk lansia, ada banyak pilihan ikan lain yang lebih aman dan memberikan manfaat nutrisi tanpa risiko bahaya merkuri. Yang signifikan prioritaskan keselamatan dan kesehatan jangka panjang Anda. Kedelapan, ikan kakap merah liar. Wild red snapper. Yang terlalu besar. Ikan kakap merah liar, terutama yang berukuran sangat besar, juga perlu diwaspadai. Meskipun umumnya dianggap aman, kakap merah yang hidup lebih lama dan tumbuh sangat besar memiliki potensi mengandung merkuri lebih tinggi dibandingkan ikan kakap merah yang lebih kecil atau yang dibudidayakan. Ikan yang lebih tua dan lebih besar memiliki lebih banyak waktu untuk mengakumulasi merkuri dari lingkungan laut. Meski bukan predator puncak, mereka tetap bisa mengumpulkan merkuri dalam jumlah signifikan. Untuk lansia, disarankan untuk memilih kakap merah yang berukuran sedan atau kecil untuk mengurangi risiko paparan merkuri, atau pertimbangkan kakap merah hasil budidaya yang terkontrol. Meskipun perlu dipastikan metode budidayanya sehat dan bebas bahan kimia, pilihlah kakap merah dari sumber yang terpercaya dan perhatikan ukurannya. Ingat, dalam kasus ikan laut, seringkali yang lebih kecil dan lebih muda cenderung lebih aman dari kontaminasi merkuri. Kesembilan, lele ternak dari sumber tidak jelas. Ikan lele memang populer dan mudah diakses, namun lele ternak dari sumber yang tidak jelas atau dibudidayakan dalam kondisi buruk bisa menjadi masalah. Beberapa peternakan mungkin menggunakan pakan yang tidak higienis atau antibiotik berlebihan untuk mempercepat pertumbuhan dan mencegah penyakit. Kondisi kolam yang kotor dan kepadatan ikan yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran bakteri dan parasit yang kemudian bisa berpindah ke manusia saat dikonsumsi. Sistem pencernaan lansia yang lebih sensitif akan lebih rentan terhadap gangguan pencernaan akibat bakteri ini. Selain itu, kualitas nutrisi lele ternak dari sumber yang tidak jelas mungkin juga lebih rendah dibandingkan lele yang dibudidayakan dengan standar yang baik atau lele liar. Pilihlah lele dari peternak yang terpercaya atau yang memiliki sertifikasi keamanan pangan. Pastikan lele dimasak hingga matang sempurna untuk membunuh bakteri atau parasit yang mungkin ada. Berhati-hatilah dalam memilih lele. Jangan hanya terpaku pada harga murah tanpa mempertimbangkan kualitas dan keamanannya. Ke-10,
Ikan hiu adalah predator puncak di lautan dan memiliki umur yang sangat panjang. Karena posisinya di puncak rantai makanan dan umurnya yang panjang, ikan hiu memiliki salah satu kadar merkuri tertinggi di antara semua spesies ikan yang dikonsumsi manusia. Konsumsi daging hiu, meskipun jarang, dapat menyebabkan keracunan merkuri akut atau kronis pada lansia. Merkuri dapat menumpuk di otak, ginjal, dan sistem saraf, menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius seperti gangguan memori, koordinasi, dan fungsi organ. Selain merkuri, populasi hiu juga seringkali rentan dan dilindungi, sehingga konsumsinya juga memiliki dampak lingkungan. Namun, dari sudut pandang kesehatan, risiko merkuri jauh lebih besar daripada potensi manfaat nutrisinya. Oleh karena itu, ikan hiu harus sepenuhnya dihindari oleh semua orang, terutama lansia. Ada banyak pilihan ikan lain yang jauh lebih aman dan berkelanjutan untuk dikonsumsi. Pilihlah yang aman dan sehat untuk menjaga vitalitas Anda di usia emas. Ikan yang lebih aman dan sehat untuk lansia pertama, ikan kembung ukuran kecil. Ikan kembung ukuran kecil seringkali dianggap sebagai ikan yang biasa saja, padahal kandungan nutrisinya sangat luar biasa, terutama asam lemak omega 3 yang sangat penting untuk kesehatan otak dan jantung. Selain itu, ikan kembung juga merupakan sumber protein yang baik dan harganya relatif terjangkau, menjadikannya pilihan ekonomis untuk nutrisi harian. Keunggulan lain dari ikan kembung ukuran kecil adalah risiko kandungan merkurinya yang jauh lebih rendah dibandingkan ikan laut besar ini, karena ikan kembung memiliki ukuran yang lebih kecil dan siklus hidup yang lebih pendek, sehingga akumulasi merkuri dalam tubuhnya tidak sebanyak ikan-ikan predator besar. Mengonsumsi ikan kembung secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko penyakit jantung koroner, dan membantu mengontrol tekanan darah. Kandungan omega 3 juga berperan penting dalam meningkatkan fungsi kognitif, menjaga memori, dan mengurangi risiko demensia pada lansia. Selain itu, ikan kembung juga baik untuk kesehatan mata, mengurangi peradangan dalam tubuh, dan mendukung sistem kekebalan. Anda bisa mengolah ikan kembung dengan berbagai cara, seperti dikukus, dipanggang, atau dibuat sup yang lezat dan sehat, memastikan nutrisinya tetap terjaga. Kedua, ikan mujair. Ikan mujair merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup populer dan mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun supermarket. Ikan ini memiliki tekstur daging yang lembut dan rasa yang tidak terlalu kuat, sehingga cocok untuk berbagai jenis masakan, mulai dari digoreng, dibakar, hingga dipepes. Selain harganya yang relatif terjangkau, ikan mujair juga merupakan sumber protein yang baik untuk menjaga massa otot pada lansia, serta mengandung berbagai nutrisi penting lainnya seperti vitamin B kompleks dan mineral. Protein sangat vital untuk perbaikan sel dan menjaga kekuatan fisik. Salah satu keunggulan ikan mujair adalah biasanya hidup di air yang relatif lebih bersih dibandingkan beberapa jenis ikan air tawar lainnya, terutama jika berasal dari budidaya yang terkontrol. Ini mengurangi risiko paparan polutan lingkungan. Meskipun demikian, tetap penting untuk memastikan ikan mujair yang Anda konsumsi berasal dari sumber yang terpercaya dan dipelihara dengan baik. Mengonsumsi ikan mujair bisa menjadi pilihan yang baik untuk variasi menu makanan Anda, terutama jika Anda mencari sumber protein yang sehat, rendah lemak, dan ekonomis. Ketiga, ikan bandeng tanpa duri. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan air payau yang sangat populer di Indonesia. Rasanya yang gurih dan kandungan nutrisinya yang kaya menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk dikonsumsi, terutama bagi lansia. Ikan bandeng adalah sumber protein berkualitas tinggi, asam lemak omega 3, serta berbagai mineral penting seperti kalsium dan fosfor yang sangat baik untuk kesehatan tulang. Keunggulan lain dari ikan bandeng adalah kini banyak tersedia produk ikan bandeng tanpa duri, yang tentu saja sangat memudahkan konsumsi, terutama bagi lansia yang mungkin memiliki kesulitan saat memisahkan duri ikan. Ini mengurangi risiko tersedak dan membuat pengalaman makan lebih nyaman. Mengonsumsi ikan bandeng secara rutin dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung dengan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, meningkatkan fungsi otak berkat omega sampai 3, hingga memperkuat tulang dan gigi berkat kandungan kalsium dan fosfornya yang tinggi. Ikan bandeng juga dapat membantu menjaga berat badan ideal karena kandungan proteinnya yang tinggi membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Anda bisa mengolah ikan bandeng dengan berbagai cara, seperti dipresto, dibakar, diasap,
atau dibuat set bandeng yang lezat dan bergizi. Keempat, tuna kaleng jenis skipjack. Jika Anda mencari pilihan praktis dan ekonomis untuk mendapatkan manfaat nutrisi dari ikan tuna, tuna kaleng jenis skipjack bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Dibandingkan dengan jenis tuna lainnya, seperti albacore atau big eye, tuna skipjack cenderung memiliki ukuran yang lebih kecil dan siklus hidup yang lebih pendek, sehingga kandungan merkurinya relatif lebih rendah dan lebih aman untuk konsumsi rutin. Tuna kaleng juga merupakan sumber protein yang baik yang penting untuk menjaga massa otot pada lansia, serta mengandung asam lemak omega 3 yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan otak. Keberadaannya yang mudah disimpan dan diolah membuatnya menjadi pilihan praktis untuk menu sehari-hari. Namun, perlu diperhatikan kandungan natrium pada beberapa produk tuna kaleng, terutama jika Anda memiliki masalah tekanan darah tinggi. Pilihlah produk tuna kaleng yang rendah garam atau bilas tuna dengan air bersih sebelum dikonsumsi untuk mengurangi kadar natriumnya. Anda bisa menambahkan tuna kaleng ke dalam salad, sandwich, atau sebagai campuran nasi goreng yang praktis dan bergizi. Pastikan untuk memilih tuna kaleng yang dikemas dalam air daripada minyak untuk mengurangi asupan kalori dan lemak tambahan. Kelima, salmon liar wild caught. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, salmon merupakan sumber asam lemak omega 3 yang sangat baik. Namun, untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan menghindari potensi risiko yang terkait dengan salmon ternak, pilihlah salmon liar wild caught. Salmon liar hidup di habitat alaminya dan mengonsumsi makanan alami, sehingga kandungan nutrisinya, termasuk omega 3, cenderung lebih tinggi dan lebih murni. Selain itu, salmon liar juga bebas dari pewarna sintetis dan antibiotik yang mungkin digunakan dalam peternakan salmon. Ini berarti Anda mendapatkan manfaat nutrisi alami tanpa khawatir tentang paparan bahan kimia tambahan yang berpotensi merugikan kesehatan jangka panjang, terutama bagi lansia, meskipun harganya mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan salmon ternak. Manfaat kesehatan yang Anda dapatkan sebanding dengan investasinya. Konsumsi salmon liar secara rutin sangat baik untuk kesehatan jantung, membantu menurunkan kadar trigliserida, dan meningkatkan fungsi otak, serta memori pada lansia. Salmon liar juga kaya akan vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Anda bisa mengolah salmon liar dengan cara dipanggang, dibakar, atau dikukus untuk mempertahankan nutrisinya dan mendapatkan cita rasa terbaik. Keenam, ikan lele lokal bukan impor. Ikan lele, terutama yang berasal dari budidaya lokal yang baik, bisa menjadi pilihan ikan yang aman dan ekonomis untuk lansia. Lele lokal umumnya dibudidayakan di kolam-kolam dengan pengawasan yang lebih baik dan pakan yang lebih terkontrol dibandingkan beberapa lele impor dari sumber yang tidak jelas. Ini mengurangi risiko kontaminasi dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Lele adalah sumber protein yang sangat baik dan rendah lemak, menjadikannya ideal untuk menjaga massa otot tanpa menambah asupan lemak jenuh berlebihan. Protein sangat penting untuk pemulihan sel dan energi yang krusial bagi lansia. Meskipun kandungan omega 3-nya tidak setinggi ikan laut, lele tetap memberikan nutrisi penting lainnya seperti vitamin B12, selenium, dan fosfor. Vitamin B12 penting untuk fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah, sedangkan selenium dan fosfor mendukung fungsi tiroid dan kesehatan tulang. Penting untuk selalu memastikan lele dimasak hingga matang sempurna dan berasal dari penjual yang terpercaya. Anda bisa mengolah lele dengan cara digoreng, dibakar, atau dibuat pecel lele yang lezat dan bergizi. Pilihlah lele yang segar dengan ciri-ciri insang merah dan mata bening. Ketujuh, ikan gabus. Ikan gabus adalah ikan air tawar yang sangat dikenal di Indonesia, terutama karena kandungan albuminnya yang tinggi. Albumin adalah protein utama dalam darah yang berperan penting dalam menjaga tekanan onkotik, keseimbangan cairan, membawa nutrisi, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Ini menjadikannya sangat bermanfaat bagi lansia, terutama pasca operasi atau saat pemulihan. Selain albumin, ikan gabus juga kaya akan protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna, serta mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 meskipun dalam jumlah yang tidak sebanyak ikan laut. Nutrisi ini mendukung kesehatan jantung, otak, dan mengurangi peradangan. Ikan gabus juga mengandung zinc dan zat besi, yang penting untuk kekebalan tubuh dan mencegah anemia. Kandungan gizinya yang lengkap membuat ikan gabus menjadi superfood lokal yang dapat membantu menjaga vitalitas lansia. Anda bisa mengolah ikan gabus menjadi sup, pepas,
atau hidangan lain yang lezat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi ekstrak ikan gabus yang banyak tersedia di pasaran, atau memasaknya dengan cara dikukus atau direbus untuk mempertahankan kandungan nutrisinya. Kedelapan, ikan tongkol kecil babi tongkol. Berbeda dengan tongkol berukuran besar yang berisiko tinggi merkuri, ikan tongkol kecil atau babi tongkol adalah pilihan yang jauh lebih aman untuk lansia. Ukurannya yang kecil menunjukkan usianya yang lebih muda dan waktu akumulasi merkuri yang lebih singkat, sehingga kandungan merkurinya jauh lebih rendah. Meski ukurannya mini, babi tongkol tetap merupakan sumber protein yang sangat baik dan kaya akan asam lemak omega 3. Omega 3 sangat vital untuk kesehatan jantung dan otak, membantu menjaga fungsi kognitif dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular pada lansia. Harganya yang ekonomis dan ketersediaannya yang melimpah di pasar tradisional menjadikannya pilihan yang sangat praktis dan terjangkau untuk konsumsi rutin. Anda bisa mendapatkan manfaat omega 3 tanpa khawatir akan risiko merkuri. Anda dapat mengolah babi tongkol dengan berbagai cara, seperti digoreng, dibakar, atau dimasak bumbu balado. Pastikan ikan segar dan dimasak hingga matang sempurna untuk keamanan. Ini adalah alternatif yang cerdas dan sehat dibandingkan dengan ikan tongkol besar. Kesembilan, ikan patin. Ikan patin adalah ikan air tawar lain yang populer dan kaya manfaat untuk lansia. Ikan ini memiliki tekstur daging yang lembut dan rasa yang gurih, sangat cocok untuk berbagai jenis masakan seperti sup, pepas, atau dibakar. Patin juga dikenal dengan kandungan lemak sehatnya yang tinggi, terutama asam lemak tak jenuh ganda. Ikan patin adalah sumber protein yang baik untuk menjaga massa otot, serta mengandung berbagai mineral penting seperti kalium, fosfor, dan selenium. Kalium penting untuk menjaga tekanan darah, sementara fosfor dan selenium mendukung kesehatan tulang dan kekebalan tubuh. Meskipun merupakan ikan berlemak, lemak pada ikan patin sebagian besar adalah lemak sehat yang baik untuk jantung. Kandungan lemak sehat ini juga membuat patin menjadi sumber energi yang baik dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Pilihlah ikan patin dari sumber budidaya yang terpercaya untuk memastikan kualitas dan kebersihannya. Anda bisa memasukkan ikan patin ke dalam menu mingguan Anda sebagai alternatif sumber protein dan lemak sehat yang lezat. Ke-10, ikan teri kering atau segar. Ikan teri, baik yang kering maupun segar, adalah superfood kecil yang sering diabaikan, namun memiliki manfaat luar biasa, terutama bagi lansia. Teri merupakan sumber kalsium yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan susu, yang sangat vital untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis yang rentan terjadi pada usia lanjut. Selain kalsium, teri juga kaya akan protein, zat besi, dan omega 3 meskipun dalam jumlah kecil. Kandungan zat besi membantu mencegah anemia, sementara protein mendukung perbaikan sel dan energi. Karena ukurannya yang kecil, risiko akumulasi merkuri pada ikan teri sangat minimal, menjadikannya pilihan yang sangat aman untuk dikonsumsi setiap hari. Anda bisa menambahkannya ke dalam berbagai masakan tanpa khawatir. Ikan teri bisa diolah menjadi berbagai hidangan, seperti tumisan, sambal teri, atau bahkan dicampur dalam nasi. Konsumsi teri secara rutin dapat menjadi cara sederhana dan efektif untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian Anda dan menjaga kekuatan tulang di usia emas. Jadi, setelah mengetahui ikan mana yang harus dihindari dan mana yang aman, lantas bagaimana solusi dan saran terbaik untuk konsumsi ikan bagi lansia? Penting untuk memahami bahwa kunci utama adalah variasi dan porsi yang tepat. Tidak perlu takut makan ikan. Justru ikan adalah makanan super untuk usia emas. Saran saya adalah rutinlah mengonsumsi ikan sehat minimal 2-3 kali seminggu. Prioritaskan ikan-ikan kecil, ikan air tawar, dan ikan laut yang lebih muda atau wild caught. Perhatikan juga cara mengolahnya. Pilihlah metode yang sehat seperti dikukus, direbus, dipanggang, atau dipepes untuk mempertahankan nutrisi dan menghindari tambahan lemak jahat. Untuk takaran yang aman, porsi ikan yang disarankan untuk lansia adalah sekitar 100-150 gram per saji. Ini setara dengan ukuran telapak tangan orang dewasa. Jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti masalah ginjal, sebaiknya konsultasikan porsi protein ini dengan dokter atau ahli gizi Anda. Ingat, informasi ini adalah panduan umum. Kebutuhan nutrisi individu bisa bervariasi. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian?
Apakah informasi mengenai jenis-jenis ikan yang perlu dihindari dan yang sangat baik untuk lansia ini bermanfaat? Semoga video ini memberikan pencerahan dan membantu Anda dalam memilih makanan yang lebih sehat untuk menjaga kualitas hidup di usia emas. Kita telah belajar bahwa meskipun ikan adalah sumber nutrisi yang luar biasa, tidak semua jenis ikan diciptakan sama, terutama dalam hal potensi kandungan merkuri dan kontaminasi lainnya yang bisa membahayakan otak dan jantung, khususnya bagi lansia yang lebih rentan. Mari kita sama-sama menghindari kebiasaan buruk dalam memilih ikan, terutama ikan-ikan laut besar yang berpotensi mengandung merkuri tinggi, serta ikan ternak dari sumber yang tidak jelas. Alih-alih, fokuslah pada 10 jenis ikan sehat yang kita bahas, yang terbukti aman dan penuh manfaat. Dengan memilih ikan yang tepat, kita bisa menjaga kesehatan otak agar tetap tajam, jantung agar tetap kuat, dan daya tahan tubuh agar selalu prima di usia senja. Ini adalah investasi sederhana, namun berdampak besar pada kualitas hidup Anda. Jangan lupa untuk membagikan informasi penting ini kepada teman-teman lansia lainnya, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Dengan berbagi, kita bisa saling mengingatkan dan menciptakan komunitas lansia yang lebih sehat, bugar, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video Ruang Sehat Usia Emas berikutnya. Salam sehat.